Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, pemerintah akhirnya resmi meluncurkan Bursa Kripto Indonesia. Pendirian bursa ini diharapkan bisa menjaga ekosistem yang sehat untuk perdagangan aset kripto di Indonesia. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Panjang Komoditi atau Bapepti menetapkan PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka aset kripto. Meski bursa kripto sudah lahir, namun butuh waktu 1 hingga 2 bulan agar bursa ini bisa diakses masyarakat. Dalam upaya menciptakan perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian berusaha dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Bapak Menteri, selama 5 tahun sejak pertama kali diatur pada 2018, perdagangan aset kripto di Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa, bahkan naik dan turun. Sampai dengan Juni 2023, tercatat jumlah pelanggan aset kripto terdaftar sebanyak 17,54 juta orang pelanggan. Nah, kemunculan bursa kripto ini membawa harapan ya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kripto. Mengingat kripto ini baru cukup booming di Indonesia saat pandemi, tapi ketika itu pengikutnya sudah tiba-tiba banyak gitu. Karena beberapa investor yang melihat dan berkaca pada investor kripto sebelumnya bisa mendapatkan gain atau imbal hasil besar dari investasi kripto ini. Meski catatannya ada juga yang rugi besar ya, jadi memang high gain, high risk. Nah, munculnya bursa kripto ini saudara sebenarnya terjadi saat sekarang nih jumlah investor pertumbuhannya terbilang stagnan. Kita lihat angkanya ya saudara, ini adalah data dari Bapepti. Kalau melihat di Juni 2022, angkanya ini mencapai 15,08 juta investor di Indonesia yang punya aset kripto. Lalu bertumbuh di Juli 2022 menjadi 15,58, tumbuh lagi di 16,27 juta pada September 2022. Pertumbuhannya hampir 3-6% kalau di tahun 2022. Tapi melihat data di 2023 mulai dari Januari lalu Mei ke Juni terakhir ada di angka 17,54 juta investor aset kripto, pertumbuhan di 2023 ini rata-rata hampir di bawah 1% setiap bulannya. Jadi berbeda dengan kondisinya ketika tahun 2022, bahkan ketika tahun 2021 pertumbuhannya ini melesat cukup tinggi. Nah, di 2023 pertumbuhan untuk investor aset kripto hanya di bawah 1 juta orang saja atau di bawah 1% saja saudara. Sementara di sisi lain ada yang namanya calon pedagang fisik aset kripto. Nah, para pedagangnya ini total jumlahnya yang terdaftar baru ada 23 dengan total sebenarnya sudah ada 30 CPFK yang ada di Indonesia. Jadi masih ada 7 lagi CPFK yang belum terdaftar di bursa kripto. Dari jumlah ini saudara, 17,54 juta orang yang saat ini ada di Indonesia tercatat di Bapepti. Kalau kita bandingkan saudara dengan aset kripto yang ada di seluruh dunia, ini berapa sih total jumlah investor kripto di Indonesia? Kita lihat datanya saudara. Jadi kalau di total seluruh pengguna atau pemilik aset kripto di seluruh dunia jumlahnya di 2023 mencapai 320 juta orang memiliki aset kripto. Tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya hampir 2 kali lipat atau lebih dari 2 kali lipat, di mana 2022 hanya 106 juta orang saja yang memiliki aset kripto. Jadi kalau tadi lihat jumlah pemilik aset kripto di Indonesia kecil sekali ya, karena 17 juta saja dibandingkan dengan seluruh investor di seluruh dunia ada 320 juta orang saudara. Kalau melihat jumlah ini artinya kita bandingkan dengan seluruh populasi masyarakat dunia yang berjumlah 8 miliar, baru ada 4% saja masyarakat dunia yang punya aset kripto. Sementara jika melihat dengan angkanya kita lihat dari 320 juta ini,
Kepemilikan yang tertinggi ada di Asia, jumlahnya mencapai 130 juta orang, lalu disusul di Afrika 53 juta orang dan yang terakhir ada di Amerika Utara 51 juta orang. Tapi sebenarnya secara kondisi di global, pemilik aset kripto ini juga sedang menghadapi cukup banyak tantangan ya. Mulai dari lagi banyak kenaikan suku bunga sampai ancaman resesi yang membuat orang mengurangi jumlah aset mereka di kripto. Oke, ini kita lihat dari investor di dunia, lalu kita balik ke Indonesia. Dari jumlah tadi 17 juta orang yang punya aset kripto, berapa sih besaran transaksi kripto di Indonesia? Nah, ini angkanya saudara. Jadi, Anda lihat ya, jadi kalau tadi saya sudah gambarkan kalau di tahun 2023 pengguna aset kripto ini tumbuh sih, tapi cuma di bawah 1% setiap bulannya. Ini sejalan dengan yang terjadi juga dengan nilai transaksinya. Jadi berdasarkan data Bapepti, saudara, pada Juni 2022 ada angka 20 triliun rupiah untuk transaksi kripto. Di Juni 2022 ini berarti angkanya jika kita bandingkan dengan Juni 2023 ada penurunan yang cukup dalam karena di Juni 2023 tercatat hanya 8,97 triliun saja. Jadi kalau melihat dari aset atau transaksi yang terjadi saat ini, nggak hanya aset kripto di dunia saja yang kayaknya tantangannya cukup banyak nih, tapi juga ternyata aset kripto di Indonesia. Anda lihat angka dan pertumbuhannya ya saudara, meskipun sebenarnya tetap ada pertumbuhannya, masih ada potensinya, apalagi didorong kemunculan industri lain seperti udah ada NFT nih, lalu juga ada blockchain di beberapa institusi yang makai, sehingga masih ada potensi aset kripto ini tumbuh. Nah, jadi munculnya bursa kripto ini adalah sebuah perlindungan konsumen yang diharapkan juga bisa menambah sentimen yang positif karena adanya perlindungan untuk konsumen tadi. Jadi dengan pertumbuhan tadi ada jumlah investor, lalu juga ada nilai transaksi yang meskipun stagnan, tapi kehadiran bursa kripto sekali lagi diharapkan bisa menjamin kepastian hukum saudara dan tentunya mengutamakan perlindungan bagi investor saat investasi ataupun saat bertransaksi aset kripto. Kami berikan kepada Anda pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Untuk inovasi kebijakan di bidang perdagangan aset kripto adalah pembentukan ekosistem kelembagaan. Dengan adanya ekosistem yang lengkap, masyarakat akan merasa aman dalam berinvestasi, sehingga industri perdagangan aset kripto dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Tadi Pak Budi mengatakan ini berkembang terus, kita harus memang teknologi akan berkembang terus. Karena itu ini harus dicermati dan berkembangnya. Hadirin yang berbahagia, berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Oke, jadi kita sudah sama-sama lihat ya tadi jumlah penggunanya, lalu juga ini nilai transaksinya, lalu tadi disampaikan juga oleh Mendak bahwa ini bisa menjadi sebuah sentimen baik untuk melindungi para investor yang ada. Nah, kalau melihat tadi jumlah investor kripto yang rata-rata tiap bulannya ada penambahan 490.000 investor per bulan saudara. Bahkan sebenarnya meski kalau melihat angkanya tadi 17 juta dan dia baru tumbuh saat pandemi yang berarti sekitar 3 tahun saja, tapi ternyata jumlah investor kripto ini sudah melampaui investor pasar modal. Kita lihat datanya. Jadi ini adalah mereka jumlah data saudara pelanggan atau pemilik single investor identification atau SID itu single identification ID ini jumlah di Mei 2023 adalah 11 juta orang yang punya SID. Berarti yang tercatat sebagai investor pasar modal. Jumlahnya sudah selisih 6 juta ya dibandingkan dengan tadi investor kripto. Karena melihat dari pertumbuhannya juga di 2021 7,4 menjadi 10 juta dan menjadi 11 juta di Mei 2023. Tapi sekali lagi saudara, kalau memang Anda tertarik lalu juga
ingin mengetahui lebih dalam soal aset kripto, kembali kami ingatkan bahwa meskipun sudah ada bursa kripto, lalu jumlah investornya tadi sudah cukup tinggi bahkan mengalahkan jumlah investor pasar modal, tapi kripto ini punya sifat high risk high return yang artinya memang Anda bisa mendapatkan imbal hasil besar, tapi resikonya juga besar, saudara. Jadi kenali benar-benar ketika Anda memang ingin mencoba berinvestasi di aset kripto, dan jangan pernah bermain di aset kripto pakai uang pinjem dipinjol ya saudara. Jadi sekali lagi kenali betul investasi yang ingin Anda gunakan atau Anda selami dan dalami. Oke, kita akan tinggalkan soal aset kripto, tapi Kompas Bisnis masih akan kembali nanti dengan informasi buat Anda nih pengguna iPhone. Coba cek apakah email Anda ilegal atau tidak. Karena setelah polisi menemukan 191.000 email bodong, mayoritas ponsel iPhone nantinya akan dimatikan jika terdeteksi ilegal. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.